Shalom Sobat Muda, dimanapun berada, senang bisa berjumpa kembali dalam program Giving My Best dengan judul Divine Calling. Bersama dengan saya, Pastor Fanny Paendo. Teman-teman yang Tuhan kasihi, judul hari ini adalah tentang panggilan ilahi. Namun sebelum kita bersama-sama belajar dan diberkati lewat firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami diberikan waktu kembali dalam masa muda kami untuk belajar akan firman Tuhan tentang panggilan ilahi, divine calling yang ada dalam diri kami, yang Tuhan sudah tetapkan. Karena itu kiranya firman ini dapat menuntun dan memperlengkapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Menjadi pertanyaan buat kita di awal firman Tuhan hari ini, apakah kita, saya dan teman-teman sudah menemukan dan hidup di dalam divine calling, panggilan ilahi? Saya akan membantu teman-teman untuk dapat menjawab pertanyaan ini lewat buku yang ditulis oleh Dr. Andik Wijaya. Saya percaya firman Tuhan hari ini akan memperlengkapi teman-teman. Bahkan saya pun terus dibaharui, diperlengkapi lewat setiap firman Tuhan yang kita bersama-sama pelajari. Di sini kita bisa melihat bahwa Musa adalah seorang pribadi yang hidup di dalam divine calling, panggilan ilahi. Hingga Musa mengakhiri hidupnya itu di usia 120 tahun. Pada proses periode 40 tahun yang ketiga. Saya dan teman-teman akan melihat figur contoh dari kehidupan seorang hamba Allah yang dipakai sejak masa mudanya untuk menemukan panggilan ilahi di dalam dirinya, yaitu Musa. Kita akan belajar cara Allah dalam memproses Musa, cara Allah dalam membentuk Musa untuk bisa menemukan panggilan ilahi, dan Musa dapat hidup di dalam panggilan ilahi. Tentunya harapan kita, saya dan teman-teman pun, kita bisa menemukan panggilan ilahi dan kita bisa hidup di dalam panggilan ilahi, sehingga masa muda kita itu menjadi lebih maksimal bagi kerajaan Allah. Ada 4C kita akan belajar daripada kehidupan Musa. Yang pertama, capacity, compassion, karakter, komitmen, dan charis. 4C ini akan menuntun kita untuk mengerti. Yang pertama, kita bicara tentang capacity. Kapasitas adalah keseluruhan dari pengetahuan, keterampilan, dan keahlian yang dimiliki seseorang melalui sebuah proses belajar yang bukan hanya didapat dari pendidikan formal, pendidikan resmi seperti kita ada di bangku sekolah, namun juga kita belajar dari proses perjalanan hidup. Pendidikan formal kita dapat di sekolah, di kampus, namun proses perjalanan hidup kita masing-masing punya pengalaman di dalamnya. Demikian juga dengan Musa yang menghabiskan waktunya 40 tahun. Periode pertama sepertiga dari masa hidupnya. Di dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 22 sampai dengan 23 tertulis, dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir, dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Pada waktu ia berumur 40 tahun, coba lihat di sini, 40 tahun, timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya, yaitu orang-orang Israel. Musa mendapatkan pendidikan 40 tahun ketika Musa berada di istana Firaun.
bersama-sama dengan orang-orang Mesir di sana. 40 tahun ini bukanlah waktu yang singkat, waktu yang sangat panjang. Dan Musa semakin hari semakin bertambah-tambah pengetahuan dan hikmatnya. Ingat baik-baik, makin besar divine calling seseorang, makin besar capacity atau kapasitas yang diperlukannya. Kita tahu dalam Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai dengan 30 yang mendapatkan talenta, ya, mendapatkan talenta. 5 dikatakan ada yang mendapatkan 2 dan ada yang mendapatkan 1 talenta. Dan masing-masing harus mempertanggungjawabkannya tentunya. Sayangnya yang punya 1 talenta itu dikubur dan tidak dikembangkan. Tidak begitu dengan Musa yang setiap hari menambah pengetahuan dan hikmatnya semakin luar biasa. Yang kedua, compassion. Apa itu compassion? Compassion dalam hidup seseorang akan membangkitkan passion, gairah, gelora kehidupan yang menggerakkannya. Compassion itu adalah belas kasihan. Musa di sini, perhatikan baik-baik, memiliki compassion, memiliki belas kasihan terhadap orang-orang sebangsanya, mereka yang menjadi budak di Mesir. Keluaran 2 ayat 11 sampai dengan 12 tuliskan, pada waktu itu ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnyalah seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ia menoleh ke sana sini, dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Musa tidak bisa melihat bangsanya itu ditindas oleh bangsa Mesir. Ada belas kasihan dalam diri Musa. Di dalam kehidupan orang tertentu, masa sukar dan masa lalu seringkali dipakai Allah untuk membangkitkan compassion tertentu. Seperti Nehemia 1 ayat 1 sampai dengan 4. Di mana Nehemia dalam masa yang sukar dia digerakkan untuk kembali membangun bait Allah. Untuk membangun tempat kediaman Allah pada masa sukar, pada masa sulitnya. Ada compassion, belas kasihan yang ada dalam diri Musa dan dalam diri Nehemia. Nah, yang selanjutnya, yang ketiga, bicara karakter. Karakter adalah satu-satunya yang dapat membuat seseorang berada di atas, sekalipun kita memiliki kapasitas dan belas kasihan. Untuk bisa bertahan di puncak atas atau kejayaan kita yang dipercayakan oleh Allah, maka saya dan teman-teman harus memiliki karakter yang kuat, karakter yang benar di hadapan Allah. Pada awalnya Musa mencoba menyelesaikan masalah bangsanya itu dengan karakter masa lalunya. Dalam Keluaran 2 ayat 13 sampai dengan 14, ketika keesokan harinya ia keluar lagi, didapatinya 2 orang Ibrani tengah berkelahi. Ia bertanya kepada yang bersalah itu, "Mengapa engkau pukul temanmu?" Tetapi jawabnya, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku, sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu?" Musa menjadi takut, sebab pikirnya tentulah perkara itu telah ketahuan. Ini sebuah karakter yang buruk sebelum Musa dipulihkan. Karena karakter Musa pada waktu itu sangat mudah terpancing amarah, sehingga akhirnya dia membunuh. Ini sangat tidak baik yang dimiliki oleh Musa. Namun Tuhan memerlukan 40 tahun kedua dalam kehidupan Musa untuk mengubah hidupnya. Seorang pembunuh menjadi orang yang lembut hatinya. Bilangan 12 ayat 3 katakan, "Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi ini." Karakter seperti apa yang kita harus ubah? Datang kepada Tuhan. Tuhan sanggup mengubah setiap karakter kita yang tidak baik.
itu menjadi baik, bahkan menjadi lebih sensitif terhadap hadirat Allah. Yang selanjutnya bicara tentang komitmen. Komitmen adalah hasil buah dari karakter yang sudah dipulihkan dari hidup lama menjadi kehidupan yang baru. Musa dipulihkan oleh Allah, memiliki karakter yang baru, sehingga akhirnya Musa bisa menghidupi komitmen. Musa sudah melewati 40 tahun pertama untuk menjawab panggilan Tuhan. Lalu Musa dipersiapkan 40 tahun kedua untuk mengembangkan karakternya. Namun untuk menyelesaikan 40 tahun ketiganya, sebelum Musa meninggalkan dunia ini, Musa perlu memiliki komitmen untuk hidup di dalam divine calling, panggilan ilahi. Teman-teman dengar baik-baik, Tuhan juga memakai hidupku dan hidupmu untuk hidup dibaharui karakternya, sehingga kita bisa finishing well, selesai sampai kepada garis akhir. Karena ada komitmen di dalam Tuhan, seperti Rasul Paulus, finishing well. Musa selalu berkata kepada orang-orang yang dipimpinnya, termasuk kepada para pemimpin orang muda saat itu. Apa yang Musa katakan? Musa katakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dan dengar baik-baik, hari ini juga firman Tuhan datang buat saya dan teman-teman, kuatkan dan teguhkan hatimu. Engkau sudah dipulihkan, engkau sudah dibayar dengan darah yang sangat mahal. Hiduplah dalam komitmen yang sungguh kepada Allah. Meskipun pada akhirnya Musa tidak bisa masuk Kanaan, dia tetap memiliki komitmen untuk memimpin Israel menuju tanah perjanjian. Karena hanya dengan komitmen seseorang dapat menyelesaikan divine calling-nya, panggilan ilahinya. Amin. Mari teman-teman kita belajar untuk setia sampai garis akhir dengan karakter yang Tuhan sudah pulihkan. Dan yang terakhir, charis, kasih karunia Allah dalam hidup seseorang yang dapat membuat kita mampu dan kuat menjalani divine calling, panggilan ilahi itu. Musa di sini pernah menilai dirinya salah di hadapan Allah. Keluaran 4 ayat 1-2 katakan, lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Mungkin ini juga hari-hari ini sedang kita katakan dalam diri kita. Saya tidak bisa, saya tidak mampu. Jangan saya Tuhan, pakai orang lain, pakai kakak saya, pakai adik saya, pakai teman saya. Jangan saya, karena saya tahu kapasitas saya tidak mampu. Teman-teman, jika Tuhan sudah menetapkan itu dalam diri kamu, maka Tuhan tahu kamu mampu melakukannya. 2 Korintus 12 ayat 11-10 katakan, tapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku berregah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Kabar baiknya buat kita hari ini adalah Tuhan tidak pernah memakai kehidupan seseorang tanpa sebuah tujuan ilahi. Dan saya percaya ketika Tuhan memanggil saya dan saudara, Tuhan punya tujuan ilahi. Bahkan engkau pun hadir di tengah-tengah dunia ini, ada tujuan ilahi dalam dirimu. Temukan itu, miliki itu, datang kepada Tuhan, serahkan apa yang menjadi kelemahanmu, apa yang menjadi kekuranganmu. Dengar baik-baik, justru dalam kelemahan kita, dalam kekurangan kita, Paulus bilang, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Amin. Setiap kita pasti punya alasan untuk berkata, jangan saya, pakai orang lain. Tapi jawabannya hari ini adalah, Tuhan pakai kamu. Tuhan tetapkan kamu. Ada tujuan ilahi dalam diri kamu. Ada tujuan ilahi dalam diri kamu ketika engkau ada di tengah-tengah keluarga. Kau ada di sekolah, kau ada di kampus, kau ada di marketplace, kau ada di komunitasmu, ada di pergaulanmu. Dengar baik-baik, divine calling. Amin. Izinkan Tuhan merubah karaktermu yang tidak baik itu menjadi baik di mata Tuhan, dipulihkan, dan setialah sampai garis akhir. Hanya karena kasih karunia Allah lah
kita sampai hari ini dapat dipercayakan untuk melayani pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Hamba sudah berhenti berkata-kata, tapi hamba berdoa buat teman-temanku dimanapun mereka berada. Tuhan, pakai masa muda mereka untuk mencari Allah Tuhan. Mari angkatlah tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Turunlah kasih karunia Allah Bapa, cinta kasih sayang putranya Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan penghibur Roh Kudus menyertai hidupku dan hidupmu hari ini sampai selama-lamanya Yesus datang kali yang kedua. Yang terima berkat Tuhan dan jadi berkat, katakan amin, amin. Baik teman-teman, kiranya firman Tuhan ini dapat menuntun menyertai kita. Hiduplah dalam divine calling, panggilan ilahi. Jangan sia-siakan masa mudamu. Gunakan lebih maksimal bagi kerajaan Allah dan jiwa-jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.